Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, hari lepas hari Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh siap Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah datang kepada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, hikmat dan urapan Tuhan ada pada kami. Setiap persiapan yang sudah kami lakukan, biar Tuhan berkati. Tuhan melawat setiap kami, kehidupan kami saat ini ya Bapa. Tuhan tahu hati kami setiap kami saat ini Bapa, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kami saat ini, sehingga kami penuh dengan sukacita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Akan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka untuk tiba di tempat seperti ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau mengucap syukur lagi dan selalu mengucap syukur dengan pujian kita yang mengatakan datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelayanan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan seperti apa setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan seperti apa baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu silakan angkat pujian ini. Datanglah. Datanglah ke baiknya dengan
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, kita alami. Kita mengangkat pujian, maka suruhku bangga Bapa, Ibu Ayu akan menjadikan kantong persembahan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan ya Pak, kita semua Bapak Ibu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Sungguh kubangga. Sungguh ku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang jemaat-Mu. Kami dengan syukur, pujian, hormat hanya kepada Bapa di sorga. Karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh jaga kami selama 1 minggu. Lamanya Tuhan, Engkau boleh pelihara kami lewat suka, duka, sedih dan senang dan bahagia kami lalui selama 1 minggu. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Di saat ini Tuhan ada persembahan syukur yang kami bawa sebagai tanda ucapan syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, Kau berkati pekerjaan maupun tugas dan usaha yang dilakukan Tuhan. Kiranya Tuhan buat berhasil semuanya ya Bapa. Berkatilah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Betty, Bu Ayu, Bapak Ibu untuk setiap persembahannya. Mari kita mau siapkan hati kita. Bermula nikmat adalah kehendak Tuhan dan mengenai yang Maha Kudus adalah pengertian. Dialah hikmat dan pengertian kita dapatkan pada
sudah boleh dengar dan itu jadi memang yang setiap kehidupan kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita bangkit berdiri. Anak pujian ini lagi dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi saudaraku. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Tuhan, inilah doa, inilah pujian dan pengagungan kami, bahwa kami ingin lebih sungguh-sungguh, ingin lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah. Tuhan, saat ini berbicaralah, kami siap diberkati oleh firman-Mu, siap diajar, dinasihati, diberitahukan hal yang perlu Tuhan ingin kami tahu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri, Tuhan urapi secara khusus, pakai menjadi saluran berkat bagi kami, dan apapun yang menjadi kerinduan Tuhan sampai kepada kami melalui hamba-Mu. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami mulai
tolak, kami mengusir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menaungi kami semua. Kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita kali ini belajar tentang ketaatan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pagi hari ini masih tentang belajar taat. Karena dengan ketaatan berkat Tuhan mengalir. Tuhan tidak menjanjikan, tetapi dengan ketaatan berkat Tuhan pasti kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau baca Alkitab kita dari Imamat pasal 26. Kalau ayat yang akan kita lihat bersama-sama itu dari ayat 3 sampai 25, tapi saya ingin membaca dari ayat 3 dan ayat selanjutnya nanti kita lihat dalam khotbah. Di sini bacaan Imamat 26 ayat 3 sampai 25. Tapi kita akan mulai baca ayat 3. Saya ajak kita baca bersama. Mari bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, mari kita baca Imamat 26 ayat 3. 1, 2, 3. Jikalau kamu hidup menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di lanjutannya kita akan bisa melihat, maka dikatakan oleh di ayat 4-nya itu Tuhan berkata bahwa maka aku akan memberimu hujan pada musimnya sehingga negeri itu akan memberikan hasil dan pohon-pohon di ladang akan memberi buah. Jadi sama dengan Ulangan pasal 28 yang Musa sampaikan perkataan Tuhan ketika perpisahan terakhir menjelang Musa dipanggil Tuhan. Musa juga memberi pesan kepada bangsa Israel bahwa jikalau kamu hidup menuruti ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah ladangmu, kata Musa. Itu berkat yang dijanjikan. Imamat ini perkataan Tuhan sendiri. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah serta melakukannya. Nah, ini yang menarik. Ada banyak orang kemungkinan mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang mempelajari firman Tuhan. Ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan. Tapi persoalannya melakukannya atau tidak. Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Ada pilihan-pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan pilihan itu akan menentukan apa yang akan kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dalam masa-masa Natal dan tema kita juga Matius pasal 2, kita bisa membaca di ayat 12 misalnya, ketika orang-orang Majus diperintahkan Tuhan di dalam mimpi untuk pergi mengambil jalan yang lain. Orang Majus bisa saja dia untuk tidak menuruti kemauan atau perintah Tuhan yang dia dengar, suara Tuhan yang dia terima melalui mimpi atau melalui malaikat. Di Matius 2 ayat 13-14 Tuhan Yesus berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, ini Matius 2 ayat 13 dan 14. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Jadi Tuhan berbicara melalui malaikat kepada orang-orang Majus untuk pergi mengambil jalan lain. Malaikat Tuhan juga berbicara kepada Yusuf untuk pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada pilihan sebenarnya yang bisa diambil oleh Yusuf. Ngapain juga dia nurutin suara malaikat misalnya? Karena dalam hal konteks seperti ini kita kan masih yang saya sangat hormat adalah Maria dan Yusuf. Walaupun ketika Yusuf didatangi oleh para malaikat, entah itu melalui mimpi, karena Yusuf dikatakan melalui mimpi, entah itu kepada Maria ketika dia berdoa di bait suci, mereka mau menurut dan mengenali siapa yang berbicara.
Padahal Bapak Ibu dari Maleakhi sampai Matius, Injil kitab Maleakhi sampai Injil Matius dikatakan ada sekitar kurang lebih 300 sampai 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada utusan, tidak ada suara Tuhan. Entah itu suara langsung, entah itu mimpi, tidak ada yang berbicara kepada bangsa Israel pada masa itu. 300 atau 400 tahun, bayangkan Bapak Ibu berapa generasi. Tapi ketika malaikat datang kepada Maria, Maria langsung tahu. Ketika Yusuf sebelum dia disuruh ke Mesir, dia mendengar Maria hamil, dia juga mau memutuskan pertunangan yang sudah dilakukan. Tiba-tiba malaikat dikatakan datang dalam mimpi, dan Yusuf menuruti. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah berkata nanti setelah dia besar, dia berbicara kepada Thomas, dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya, tidak melihat tetapi percaya. Berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena si Thomas Didimus itu minta tanda. Ketika dia, kalau aku tidak menusukkan tanganku kepada lubang yang ditapaknya itu, aku tidak percaya. Dan setelah itu Thomas baru percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dan inilah yang menjadi penilaian kenapa Maria diambil oleh Tuhan. Karena mungkin walaupun 400 tahun, 300 tahun lebih Tuhan tidak berbicara, tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi pada masa itu, tapi Maria tetap mau mendengar suara itu. Mungkin ada cerita turun-menurun dari para imam, dari para orang tua, dari para nenek moyang. Dan Yusuf juga mendengarkan itu. Tapi sebenarnya ada pilihan, dia bisa aja nggak menuruti Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang ini, di dalam hidup kita sehari-hari, bukankah kita rindu gitu? Pak Sarir ya, Meti ya, kita semua. Bukankah kita rindu diberkati Tuhan? Amin. Gak ada satupun orang yang rindu tidak diberkati hidup. Pasti kita semua mau diberkati. Tapi persoalannya bagaimana cara kita mendapatkan berkat itu? Kadang-kadang kehidupan kita berjalan atau kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pergumulan demi pergumulan kita alami, persoalan demi persoalan kita alami. Dan ada banyak hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita itu kayaknya nggak adil kita mengalaminya. Saya seringkali mengalami pergumulan-pergumulan yang saya merasa ini bukan salah saya. Saya merasa ini bukan maunya saya. Saya merasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang pasti. Kalau kita ingin hidup kita berjalan dengan baik, yang perlu kita lakukan adalah ikuti aturan. Orang yang mengikuti aturan, misalnya Tajul bawa mobil atau Ella naik motor. Kalau tidak menuruti aturan gimana kira-kira? Yang jelas kena tilang. Terus apa lagi? Lagi naik motor sembarangan aja ngambil jalur misalnya, pasti celaka. Ada akibat dari kebiasaan, dari kehidupan yang tidak menuruti aturan. Gak nurutin aturan lalu lintas saja kita bisa kena hukuman. Tadi kita barusan pagi-pagi sibuk, Pak Jul sibuk, kita semua sibuk karena token kita udah mau habis. Bapak Ibu bayangin kalau kita nggak mau nurut, biarin aja gitu. Kita nggak usah ngikutin aturan. Itu udah ada tit, udah ada alarm tanda harus isi token listrik. Kita diemin aja, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan menanggung resiko listriknya mati dan gelap, nggak bisa ibadah, kan gitu. Bapak Ibu di dalam hidup itu akan selalu ada resiko. Jangan pernah bilang kalau saya nggak menuruti perintah Tuhan. Jangan pernah bilang kalau saya tidak nurut pada perkataan-perkataan Tuhan, saya nggak akan ngalamin apa-apa. Ada selalu resiko. Ada larangan yang tidak tertulis, jangan pernah loncat dari rumah lantai 3, apalagi kalau bawahnya aspal. Benar ya? Walaupun nggak ditulis tuh jangan melompat dari lantai 3 misalnya. Ini Bapak Ibu naik ke lantai, kita ada 5. Dari paling atas lantai 5 turun ke bawah.
Walaupun nggak dilarang kita ngelanggar, nggak apa-apa lah, dan loncat. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau nggak mati, tulangnya patah, kakinya patah. Ada resiko. Nah, ini yang Tuhan ingin kita memahami, Bapak Ibu, bahwa hidup itu harus ikutin aturan. Kalau di ilustrasi kita nih anak bebek nih. Anak bebek ikutin ibunya, berenang beriringan. Apa jadinya kalau kira-kira salah satu anak bebek ini menyimpang dari barisan? Resikonya sesat, bisa dimakan buaya, bisa hilang gitu, hilang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang pasti, mari kita belajar seperti di firman Tuhan katakan bahwa kita harus mendengarkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Dia menyediakan aturan-aturan kepada kita agar kita mengalami kehidupan yang tidak menyengsarakan kita. Bayangin ketika kita baca Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan mencatat itu bahwa pada mulanya alam raya ini kosong dan tidak ada rupanya, dan bahkan masih tidak beraturan. Kekacauan di mana-mana, tapi Tuhan menata semuanya satu persatu. Pertama-tama Tuhan ciptakan apa? Jadilah terang. Lalu Tuhan bentuk penerang. Jadilah gelap, jadi terang dan gelap dipisahkan. Lalu Tuhan memisahkan air dan daratan. Semua diatur. Lihat, Tuhan menciptakan, coba apa jadinya? Kalau pertama-tama yang Tuhan ciptakan adalah binatang. Betul. Kira-kira apa jadinya kalau Tuhan pertama-tama ciptain binatang? Ini langit dan bumi masih kosong, belum ada bentuknya, belum ada apa-apanya, Tuhan ciptain binatang. Kira gimana? Mati. Gak tahu juga mati atau apa ya gitu. Atau diciptakannya manusia dulu gitu. Sebelum ada apa-apa Tuhan ciptain manusia dulu kira-kira. Itu menggambarkan Tuhan kita, dia tahu urutan-urutan, teratur, dia ciptakan semuanya. Dan itu yang dia inginkan di dalam kehidupan kita. Makanya waktu mula-mula ketika manusia cara berpikirnya masih sederhana, Tuhan cuma kasih satu kepada Adam dan Hawa. Jangan makan pohon yang ada di mana. Satu. Kenapa? Karena waktu itu Adam dan Hawa pikiran masih sederhana banget. Kalau dihitung IQ mungkin IQ-nya masih 10 ya Pak Andi ya. Karena orang zaman dulu sederhana banget. Tapi tiba-tiba dalam kesederhanaannya dia masih menentang Tuhan. Tapi Tuhan terus ketika manusia mulai banyak kasih aturan sampai akhirnya pada Musa Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada aturan-aturan juga yang dibuat lagi. Jadi memang Tuhan menuntut keteraturan. Kalau Bapak Ibu baca Tawari, kalau Bapak Ibu baca Imamat, Tuhan mengatur bagaimana beribadah. Tuhan mengatur bagaimana membawa persembahan. Tuhan mengatur bagaimana kita berlaku, bagaimana imam bersikap, bagaimana jemaat membawa persembahan dan berlaku hidup. Semua diatur Tuhan agar ada keteraturan. Tapi kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Baru, ada bangsa Israel di masa-masa tertentu dia melawan aturan Tuhan dan menerima hukuman. Gitu. Ketika baru selesai perang, si Tuhan memerintahkan Musa atau Yosua untuk menghancurkan semua bangsa kerajaan yang mereka perangi, dan semua yang ada di situ termasuk ternak, termasuk harta benda dimusnahkan, nggak boleh diambil, nggak boleh dibawa, dibakar, dihabiskan total. Tiba-tiba ada satu keluarga namanya keluarga Akan. Dia hanya mengambil gelas emas, gelas atau apa gitu, satu barang. Dan Tuhan menghukum keluarga itu, satu keluarga itu dibunuh habis karena melanggar ketentuan. Tuhan rindu keteraturan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ngapain sih Tuhan membuat mereka menyeberangi Laut Merah? Kenapa Tuhan membuat mereka harus mengelilingi padang gurun, mengembara di padang gurun selama 40 tahun? Karena ini adalah maksud dari rencana-rencana Tuhan agar mereka belajar hidup tertib dan teratur. Bukankah di padang gurun Tuhan mengatakan ketika mereka minta makan, Tuhan kasih cuma mana dan roti, mana dan guru. Ambil makanan satu hari secukupnya. Pagi ambil makanan, ya kan? Besok pagi ambil lagi, besok pagi ambil lagi. Dan Tuhan melatih mereka untuk hidup teratur. Di hari Jumat
mereka dikasih double porsi karena mereka hari Sabtu gak boleh ngapa-ngapain. Mana dan burung diambil secukupnya untuk makan 2 hari Jumat dan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu mereka gak boleh ngapa-ngapain. Tuhan melatih mereka. Bapak Ibu bayangin, ngapain sih Tuhan ketika sama bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko? Bangsa Israel disuruh melilingin apa? Tembok Yeriko berapa kali, Wahyu? Disuruh melilingin tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Terus tembok Yeriko itu runtuh karena apa? Bukan karena dikelilingin 7 kali kan? Karena 7 hari, ya kan 7 kali, 7 kali kan, selama 7 hari kan. Di hari yang ke-7, terus tembok Yeriko itu runtuh karena dikelilingin atau karena apa? Karena trompet, karena suara sorangan. Sebenarnya ngapain Tuhan nyuruh bangsa Israel harus 7 kali melilingin tembok Yeriko? Sebenarnya dia bilang, ayo berseru, pasti tembok itu runtuh pasti. Kenapa? Karena Tuhan ingin melatih bangsa Israel agar nurut dengan aturan-aturan yang Tuhan buat. Ada cara, ada aturan yang teratur. Tuhan bisa saja melakukan. Orang pernah nanya ketika kenapa harus Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah Tuhan bisa? Hai manusia, semua engkau yang berdosa, aku ampuni dosamu. Bisa nggak? Bisa. Terus kenapa dia harus menyuruh anaknya yang tunggal, bahkan dia berinkarnasi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba? Dalam keadaan sebagai hamba dia taat dan taat sampai mati. Matinya di kayu salib. Adalah mati yang paling hina, mati yang paling sengsara, dan mati yang paling menyakitkan. Kenapa dia mau melakukan itu? Kan agar kita belajar ada keteraturan yang diukur oleh Tuhan di dalam kekacauan, di dalam dunia yang kacau saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan ketertiban di alam semesta, dan jika kita tidak menghormati hukumnya, aturan-aturan yang Tuhan buat, ya, kita akan membayar harga. Itu udah pasti. Kita akan membayar harga. Ada harga yang diminta oleh Tuhan. Ada harga yang akan kita alami. Di bacaan kita tadi ini Imamat 26 ayat 3 dan 4 itu kan, jikalau kamu menuruti jikalau kamu hidup, selama hidup kita menuruti ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada perintah Tuhan dan serta melakukannya. Ini dia menjadi kunci itu. Menuruti ketetapannya, berpegang kepada perintahnya, dan melakukannya. Ini menjadi penting. Maka kata Tuhan, aku akan memberi hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Artinya, ketika kita mau menuruti semua aturan-aturan Tuhan, ketika kita mau memegang semua perintah-perintah Tuhan, untuk tidak melakukan ini kita nggak melakukan, terus untuk menuruti semua apa yang Tuhan perintahkan, maka berkat Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan, sangat jelas bahwa jika kita tidak menaati hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memukul kita dan memukul kita dengan keras banget. Sama dengan ketika Tuhan bilang, ketika aturan lalu lintas bilang, jangan menerobos lampu merah. Sekarang masih mendingan karena polisi dilarang tilang. Polisi tidak boleh tilang sekarang. Jadi kalau kita melanggar, polisi nggak tilang, dibiarin aja. Tapi nanti waktu bayar pajak, kita ditagih. Misal kita terima surat panggilan dari polisi, terus kita diemin aja surat panggilan, kita nggak turutin, kita nggak mau ini, kita biarin aja, kita belajar cuek aja, nggak apa-apa. Nanti di akhir tahun ketika kita mau bayar, saya mobil gereja 2 kali berhenti di zebra cross, bukan terobos tapi berhenti di zebra cross di depan istana itu. Saya nggak tahu, polisi nggak ada yang nyetop, nggak dilanggar, nggak kena tilang. Tapi pas saya mau bayar pajak mobil, tiba-tiba saya nggak bisa bayar karena saya ada pelanggaran. Jadi harus bayar pelanggaran dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melanggar aturan manusia aja ada denda. Kalau Tuhan, aturan kita, hukum kita, undang-undang kita jangan mencuri. Lalu kita mencuri, hukumnya apa? Pasti masuk penjara. Dibilang jangan membunuh,
Sambo dalam persidangannya tidak mengakui dia membunuh, tapi Sambo dan kelompoknya mengakibatkan Yosua mati misalnya. Dan ada hukumannya. Dituntut 12 tahun, dituntut 8 tahun, terlepas siapa yang benar siapa yang salah. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika kita melanggar aturan, pasti ada hukuman yang kita terima. Dan hukuman itu keras sekali akan kita alami. Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia akan mengampuni kita, dia akan memberikan waktu kepada kita untuk sadar dan bertobat. Tetapi dia tidak akan pernah tahan dengan dosa-dosa kita. Setiap dosa, karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Bagaimana dengan pengampunan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengampuni kita. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mencuri, kamu minta maaf, Tuhan ampuni. Jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Roh kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena kita ketika dia mati di kayu salib, dia menebus dosa dan agar kita tidak binasa. Tapi tubuh kita, Tuhan Yesus bilang lebih baik kamu dengan satu tangan untung masuk ke surga daripada jiwa binasa. Lebih baik kamu kehilangan satu mata masuk ke surga daripada kamu hancur seluruh badan. Artinya Tuhan ingin kasih tahu, kalau kamu melanggar, ada hukuman yang akan kita dapat. Tapi kalau kamu belajar taat, ada berkat yang akan menyertai. Pasti ada berkat yang menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 ini dikatakan begini, bahwa di Yosua 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan berkata kepada Yosua, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi di dalam ketaatan itu selalu ada berkat. Tapi cobalah menyimpang sedikit aja. Kalau naik mobil, Bapak Ibu kalau pernah bawa mobil, Pak Roy, Pak Jul yang pernah bawa mobil, kalau di jalan tol kita lari kencang nggak terasa. Walaupun kadang-kadang ada batas, misalnya hati-hati kurang kecepatan 60 km per jam, tapi juga kadang-kadang bisa 100 km per jam. Nah, kalau kita dalam kecepatan tinggi, kita lengah sedikit, sebentar aja mungkin kita lengah, mungkin 2 detik kita begini, itu jalan mobil lari itu udah jauh banget. Saya sama Bu Yati dulu beberapa kali ketika anak-anak masih kecil kita ke Jogja naik mobil. Biasa kalau ke Jogja naik mobil karena hari ini berangkat, besok itu rapat, bisa 2 hari rapat dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Biasa di hari ketiga itu rapatnya setengah hari, terus kita langsung pulang. Itu udah pasti capek, kurang tidur dan lain sebagainya. Jadi kalau pulang balik lagi, Oma dulu pernah ikut sama kami. Jadi saya di jalan udah ngantuk gitu. Ditahan, kadang-kadang nyungsep. Itu di jalan jauh gitu. Untungnya malam, kalau malam itu kan sepi juga gitu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita. Jangan pernah berpikir, nggak apa-apa lah, Tuhan juga ngerti, Tuhan memahami. Hati-hati. Itu kita bisa jauh melenceng dari semua perintah dan hukum. Dan sekali lagi, itu nggak beruntung. Karena Tuhan bilang, ketika engkau menuruti seluruh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadaku melalui hamba Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kata Tuhan engkau beruntung. Beruntungnya gimana? Kemanapun engkau pergi. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kemanapun Tuhan menyuruh kita pergi, dimanapun kita berada, kita pasti beruntung. Jadi ya, asal tidak ke kanan, tidak ke kiri, menuruti semua perintah Tuhan, memegang semua perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Engkau beruntung, supaya engkau beruntung. Kita pasti beruntung kalau Tuhan berkata begitu. Ini yang ngomong bukan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan. Lalu ada orang ngajarin, kan Tuhan itu kasih, kita hidup di dalam kasih anugerah. Apapun yang kita lakukan karena kasih Tuhan itu seperti begini melingkupi kita, ini kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kita ada di dalamnya, walaupun kita melenceng ke kanan ke kiri, kita masih hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu terus menerus hidup dengan melanggar hukum-hukum Tuhan, walaupun di dalam anugerah kasih Tuhan yang kita kenal dulu namanya hyper grace itu, Bapak Ibu tetap ketika Tuhan datang nanti tinggal. Bukankah 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sama-sama hidup di dalam berkat, kasih sayang, pengampunan Tuhan. Ada wanita bijaksana, dia terus menjaga hidupnya menuruti titah Tuhan. Tapi ada 5 wanita bijaksana yang lain, 5 wanita yang lain tidak menuruti titah-titah Tuhan. Masa bodoh, hidupnya masih di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, hidup masih di dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang nanti apa yang terjadi? Yang 5 tidak bijaksana ini, kalau kita katakan 5 yang bodoh ini, ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar kita hidup dalam anugerah Tuhan, benar kita hidup di dalam keselamatan Tuhan, benar kita hidup di dalam pengampunan dosa, di dalam janji-janji Tuhan. Tapi ingat, supaya engkau beruntung kata Tuhan, hiduplah sesuai dengan hukum-hukum yang aku berikan. Hiduplah sesuai dengan hukum yang aku berikan. Tadi ayat 1, Yosua 1 ayat 7 berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara, kuncinya hiduplah hati-hati, bertindaklah hati-hati. Pikirin, memang banyak orang yang tidak menuruti perintah Tuhan diberkati banyak. Hamba-hamba Tuhan yang ngawur justru banyak lebih diberkati dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang tidak ngawur. Misalnya di desa hamba Tuhan itu gak materialistis gitu. Makanya sebenarnya lebih enak hidup di desa, Bu Andi. Ya mau makan dari tanaman yang akhirnya. Kalau hamba Tuhan di kota gini kayak saya, kayak Pak Roy gitu, mesti berdoa terus menerus untuk makan, sekolah anak dan lain sebagainya. Kalau di desa kan enak ya. Bukankah tanah kita tanah surga? Ya. Singkong dibuang aja jadi tanaman. Ya. Kolam ikan itu kita buang ikan apa aja pasti hidup. Bisa jadi sumber makanan di desa. Kalau di kota nggak bisa kayak gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, tapi ingat Tuhan tetap bilang apapun yang engkau alami, apapun yang engkau rasakan, Tuhan perintahkan kepada kita, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi bertindaklah hati-hati dan berlakulah sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, kalau Bapak Ibu ingin hidup di dalam kesejahteraan, sebenarnya kaya itu apa sih ukurannya? Saya pernah sampaikan berkali-kali. Orang kaya itu apa sih, Meti? Yang disebut orang kaya itu apa sebenarnya? Bedi. Bukan rumahnya 5 atau 10. Bukan mobilnya harganya miliaran. Bukan dia yang disebut sebagai sultan. Misalnya orang kaya yang disebut sultan ya. Atau bukan yang disebut graduate. Orang kaya, yang disebut orang kaya itu apa, Meti? Walaupun di kantong, di dompetnya nggak ada duit, tapi dia bisa bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Itu orang kaya. Orang yang lebih kaya dari orang kaya yang bisa mengucap syukur. Orang kaya belum tentu bisa mengucap syukur. Kalau bangun pagi Bapak Ibu masih bisa bilang haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, jemaat orang kaya. Orang kaya yang orang benar-benar kaya itu tidur cuma 4 jam, 3 jam sehari, kerjanya bisa 14 jam sampai 18 jam sehari. Bangun tidur dia udah dipikirin bagaimana perusahaan saya bisa jalan. Ella bangun tidur gimana nih, saya ketemu dokter apa nih, gimana obat saya.
Karena Ella orang kaya ya kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, asal engkau bertindak hati-hati, menuruti semua hukum, melakukan semua hukum-hukum yang Tuhan berikan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka hidupmu pasti beruntung. Orang kaya, Amsal bilang, jerih lelah tidak menjadikan engkau kaya, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau damai sejahtera. Lihat kata-kata yang digunakan. Jerih payah tidak menjadikan engkau kaya. Artinya seandainya pun kaya, tidak membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Yang paling penting hidup ini bagi kita apa sebenarnya? Damai sejahtera. Warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga apa? Damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Itu warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pelihara itu, hidup bahagia, hidup damai sejahtera, itu yang paling penting bagi kita. Tante Sun masih belum pulih benar, tapi tetaplah bersukacita. Alami damai sejahtera Tuhan, karena itu yang menguatkan tulang kita. Karena itu yang membangkitkan sel-sel kita. Darah putih kita tumbuh, semangat kita bangkit. Kelemahan tubuh bisa saja dialami, tapi jangan sampai mengalami kelemahan roh, kelemahan jiwa, kehilangan semangat. Karena itu yang kita perlu dalam hidup ini. Damai sejahtera yang kita butuhkan. Banyak harta apa gunanya Bapak Ibu? Biarlah gereja kita ibadah di tempat sederhana seperti ini. Gak ada damai sejahtera, gak ada kekhawatiran, kita gak saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau ibadah jemaat 50, maksimal 100, kita bisa saling kenal, kita saling mendoakan. Damai sejahtera itu menjadi penting. Karena itulah yang melahirkan sukacita kita. Jadi Bapak Ibu, intinya apa yang Tuhan ingin bagi kita? Ikuti aturan yang Tuhan berikan. Orang yang mengetahui dan mentaati firman Tuhan dan hukum-hukumnya akan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki hikmat. Nah, hikmat itu lahir apa? Dari mana? Hikmat itu kita dapat dari mana? Kalau kata Amsal atau pengkhotbah, permulaan hikmat adalah takut. Takut akan Tuhan itu gimana sih? Menuruti semua perintah Tuhan, melakukan semua titah Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Itu arti takut akan Tuhan. Jadi orang yang mengetahui dan mentaati firman Tuhan dan hukumnya akan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan hidup Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, untuk memiliki hikmat itu takut akan Tuhan, turuti perintah Tuhan dan titah Tuhan. Orang yang hidup benar-benar menuruti perintah Tuhan, orang yang benar-benar hidup menuruti titah-titah Tuhan, dia memiliki hikmat. Hidup di dunia ini apa yang kita perlukan selain damai sejahtera? Hikmat. Hikmat itu apa sih? Bukan orang cerdik, bukan orang cerdas, bukan orang pintar. Hikmat itu adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang halal dan yang haram istilahnya, dosa atau bukan dosa. Itu hikmat. Dalam segala hal aspek kehidupan kita, kita harus bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Teman saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menetapkan otoritas di dalam masyarakat kita dalam bentuk aturan-aturan tujuannya untuk menciptakan ketertiban. Tanpa otoritas tidak ada ketertiban. Di gereja ini, misalnya di gereja GKM Rantau, ada aturan-aturan. Secara sinode kita punya buku manual gereja. Secara gereja lokal, secara gereja rantau, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu tujuannya untuk mengatur, pendetanya diatur di situ, majelisnya diatur di situ, jemaatnya ada aturan di situ. Ketika kita melanggar hal-hal itu, terjadilah kekacauan. Gereja yang tidak tertib, gereja yang tidak tunduk kepada otoritas adalah gereja yang mengalami kekacauan. Yang sering terjadi masalah demi masalah karena ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang belajar untuk tidak hormat, tidak tunduk, tidak taat kepada otoritas yang ada.
Nah, di dalam kehidupan kita, otoritas kita tertinggi adalah Tuhan. Tapi di dalam otoritas Tuhan itu ada aturan-aturan yang diberikan kepada kita, hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada kita, agar kita menjalani hidup bisa dengan tertib, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita bisa mengalami keberuntungan dari Tuhan. Di dalam hidup bergereja, ada aturan-aturan yang diberikan agar gereja bisa berjalan dengan baik, jemaat bisa beribadah dengan tertib, dengan tenang, damai sejahtera dan sukacita. Hamba-hamba Tuhan yang melayani bisa melayani juga dengan sukacita. Itu tujuan aturan diberikan. Tapi kalau kita nggak taat, ya udah. Kalau ada jemaat di gereja apapun itu nggak taat sama aturan gereja, artinya jemaat itu juga sebenarnya nggak benar-benar peduli dengan gereja itu. Apalagi kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan yang dia tidak tunduk sama aturan-aturan yang disepakati bersama, sebenarnya hamba Tuhan itu tidak benar sungguh-sungguh melayani di gereja. Tuhan Yesus pernah bertanya, apakah kamu mengasihi aku kepada murid-murid? Karena pertanyaan itu, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah Pak Sarir mengasihi Tuhan? Karena ketaatan sejati datang dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 14 ayat 21. Siapapun yang berpegang pada perintahku dan mematuhi, dia mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku, kata Tuhan. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Ini adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menunjukkannya dengan ketaatan di dalam setiap langkah hidupmu. Mentaati Tuhan adalah bentuk kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, taatilah Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Kita akan menjadi orang pembohong ketika mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tapi kita tak pernah melakukan perintah Tuhan. Hukum yang utama dan terutama di dalam kekristenan apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiran dan segenap kekuatan. Semua hukum dan kitab para nabi tergantung pada hal itu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ada banyak dari kita di sini hari ini mungkin hidup di dalam kemiskinan rohani. Maksudnya kemiskinan rohani itu nggak tumbuh secara sehat dan benar. Kenapa? Karena mungkin kita tidak tunduk kepada otoritas yang ada. Di dalam kekristenan, di dalam kehidupan rohani kita, otoritas tertinggi kita adalah firman Tuhan, titah Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam kehidupan kita bergereja, ya aturan-aturan gereja. Di dalam hidup kita berkeluarga, ada aturan-aturan yang dibuat di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Di tempat kerja juga ada aturan-aturan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu ingin mengalami berkat-berkat Tuhan disingkapkan? Apakah kita ingin mengalami hidup yang berkelimpahan? Ada kunci yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Belajar taati Tuhan. Taati Tuhan. Karena dengan ketaatan kepada Tuhan itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kunci itu harus menjadi bagian dari kita. Yohanes menulis di surat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup.
Kenapa harus seperti Kristus hidup? Ketaatannya kepada perintah Bapaknya itu menjadi teladan kita. Makanya Paulus mengatakan kan di Filipi pasal 2, Tuhan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, lebih tinggi, lebih mulia daripada nama malaikat-malaikat. Kenapa? Karena dia belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat kepada perintah, aturan-aturan. Maka di Yohanes 17 sebelum dia pulang kembali ke surga, dia berkata kepada murid-murid bahwa aku telah menyampaikan apa yang kudengar dari Bapa kepada mereka. Dan dia minta Roh Kudus juga akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Apa yang dia dapat juga dari Bapa. Yesus Tuhan kita datang ke dunia karena ketaatannya kepada titah dan rencana Bapa. Bagaimana dengan kita? Ketaatan adalah kunci kita untuk hidup seperti Kristus. Belajar taat. Apakah kita berjalan seperti Kristus berjalan atau Kristus lakukan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah kita tidak boleh membuat bagi diri kita hal-hal yang menghalangi kita untuk belajar taat kepada Tuhan. Bacaan kita Imamat 26 atau Ulangan 28 atau kita Matius pasal 2, kita belajar di situ dikatakan bahwa mendengarkan suara Tuhan, memperhatikannya dengan baik dan melakukannya dengan setia, itu adalah kunci bagi kita untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu yang paling kita perlukan adalah apa? Damai sejahtera. Karena itulah warisan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau Bapak Ibu punya harta melimpah tapi hidup tidak dalam damai sejahtera, apa gunanya? Kalau Bapak Ibu dapat harta kekayaan dunia tapi kehilangan tangan satu, apa gunanya? Bapak Ibu memiliki semua hal yang dirindukan orang hidup di dunia ini tapi tidak memiliki ketenangan sama sekali, bahkan tidur pun gak bisa, apa gunanya? Tapi biarlah apa yang kita terima, apa yang diberikan Tuhan, kita bisa katakan terima kasih. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan Engkau baik dan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pertanyaan kita bagi hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus Tuhan? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, taatilah Dia. Karena di dalam ketaatan itu berkat menyertai. Berkat itu bisa apa saja. Kehormatan, kemuliaan, kejayaan bisa kita alami. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Sejenak kita merenung akan hal ini. Sejenak kita berdialog bersama-sama dengan Tuhan kita. Apa yang saya ingini selama ini dalam hidup saya? Apa yang saya maui selama ini di dalam keseharian saya? Mari kita cari wajah Tuhan dan memeriksa hidup kita untuk melihat di dalam kehidupan yang kompleks ini. Tuhan memberikan kita aturan-aturan. Tuhan memberikan kita hukum-hukum. Tujuannya agar kita bisa hidup di dalam ketertiban, sehingga langkah kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga keberuntungan selalu mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, heningkanlah pikiranmu, tenangkan hatimu, temukan Tuhan di dalam keheningan ini. Carilah wajahnya.
memang ada pelanggaran di dalam hidup kita, karena kita sempat menyimpang ke kanan atau ke kiri, katakan, Tuhan, ampuni saya, karena saya telah berdosa. Minta Tuhan untuk mengembalikan kita ke jalan yang Tuhan arahkan, ke jalan lurus yang Tuhan inginkan. Kita tahu, tanpa Tuhan Yesus, tanpa kita menuruti perintahnya, tanpa kita menuruti perkataan, perintah, aturan, dan ajarannya, kita tidak akan pernah menemukan jalan yang benar. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan yang menuju kepada kebenaran. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saatnya hari ini kita mau lihat kedalaman hati kita, ambil keputusan, ambil komitmen, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar taat kepada perintah, taat kepada otoritas yang ada di atas kami. Biarlah meskipun daging kami lemah roh menurut, biarlah daging kami lemah menuruti keinginan dunia, sehingga kami lebih memilih menuruti keinginan Tuhan. Biar roh kami yang penurut itu kami arahkan untuk menjadi menuruti perintah-perintah Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam keseharian, di dalam kehidupan kami ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Apa gunanya seisi dunia kami terima, tapi hati kami tidak sejahtera, pikiran kami tidak tenang, keseharian kami was-was. Berilah sukacita senantiasa kepada kami, berikanlah bibir yang senantiasa mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nanti kami bisa bergembira, jiwa kami bisa bersuka kalau kamu penuhi bibir kami dengan ucapan syukur kepadamu, di mana kami senantiasa bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar sepanjang tahun ini, bahkan di hari-hari ke depan sampai Kau datang nanti, kami mau belajar hidup, memperhatikan, mendengarkan, dan melakukan perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong meteraikan ini dan jadikan ini mengingat kami untuk hidup di hadapan Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman. Kiranya Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang kembali masih menguatkan dan menguatkan kita. Yesus pegang erat tanganku, aku tidak dapat hidup di luar kasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri.
pimpin jalanku. Yesus dalam erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan dengan baik, lakukanlah dengan setia, maka hidupmu akan beruntung. Dan kita akan pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, mengadakan tangan dengan tetap percaya bahwa Bapa kita yang di surga menghadapkan wajahnya kepada kita, menjagai keluar masuk kita, dimanapun kita pergi dijagai, dilindunginya. Apapun yang kita lakukan, yang kita buat, dijadikannya berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati ibumu, diberkati rumah tanggamu, istri, suami, anak, cucu, mantu, mertua, semua diberkatinya. Dan takut akan Tuhan ada di dalam rumah tanggamu. Roh Kudus akan terus memimpin, mengarahkan kita untuk menjadi penurut dan pelaku firman Tuhan. Bahkan kasih Tuhan Yesus menyertai kita terus menerus. Dan setiap berkat-berkat yang kita terima, kita menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita katakan tangan lagi di hati-hati. Ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ini masuk hidupku, kata terasuh tanganmu. Tuhan yang membimbing aku, tangan bodi pagi hari. Hatiku bersarapanku, tangan bodi pagi hari. Haleluya. Silakan duduk untuk saat itu.